Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Indah Rahmawati akan memaparkan materi tentang anggaran keuangan. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan, di antaranya tentang pengertian anggaran keuangan. Anggaran keuangan adalah anggaran yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dalam jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Perusahaan sangat membutuhkan anggaran keuangan dalam bentuk perencanaan sebagai upaya mengestimasikan keuangan perusahaan. Tentunya, anggaran memiliki peran penting sebagai bentuk pemantau laju pertumbuhan ekonomi internal di dalam perusahaan. Saya akan juga menjelaskan tentang jenis-jenis anggaran keuangan dan pengertiannya. Anggaran keuangan terbagi dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah anggaran yang menerangkan secara terperinci dan teliti tentang penjualan di masa datang, di masa di dalamnya ada rencana tentang jenis barang, jumlah, harga, waktu, serta tempat penjualan barang. Selain itu, anggaran penjualan bisa diartikan sebagai biaya-biaya yang diperlukan untuk menjual komisi penjualan gaji staf, penjualan pengiklanan, promosi, dan penjualan, dan untuk mendistribusikan barang kepada konsumen. Kedua, anggaran produksi. Anggaran produksi adalah suatu perencanaan secara perinci mengenai jumlah untuk unit produksi yang diproduksi selama periode yang akan datang, yang di dalamnya mencakup rencana mengenai jenis, kualitas, jumlah, dan waktu produksi yang akan dilakukan. Yang ketiga, anggaran biaya. Bahan baku. Anggaran biaya baku adalah anggaran yang bertujuan untuk menentukan beberapa banyak bahan baku yang dibutuhkan untuk diproduksi dan berisi perencanaan mengenai bahan baku yang menyatakan suatu kuantitas bahan baku beserta satuan uang. Yang keempat, anggaran biaya. Tenaga kerja langsung atau anggaran biaya tenaga kerja secara langsung adalah anggaran yang berisi perkiraan jumlah biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan perusahaan di masa yang akan datang. Yang kelima, anggaran overhead pabrik atau anggaran suatu perencanaan yang terinci mengenai biaya-biaya yang tidak langsung yang dikeluarkan sehubung dengan proses produksi selama periode yang akan datang, meliputi jenis biaya, waktu, secara tempat di mana biaya tersebut terjadi. Keenam, anggaran persediaan, di mana anggaran ini merencanakan secara lebih terperinci tentang persediaan barang selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana jenis barang yang tersedia, jumlah barang yang tersedia, serta nilai barang yang tersedia dalam waktu ke waktu. Yang ketujuh, anggaran kas. Anggaran yang digunakan untuk merencanakan dan mengalirkan kas. Anggaran kas menunjukkan posisi kas masuk dan kas keluar pada setiap periode waktu. Anggaran kas membantu manajemen untuk menjaga keseimbangan atau balance kas yang ada di dalam perusahaan. Yang ke-8, anggaran laba rugi. Di dalamnya yaitu melaporkan seluruh proyeksi penerima dan mengeluarkan untuk jangka waktu anggaran tertentu untuk menunjukkan proyeksi penerimaan atau pendapatan yang akan diterima oleh perusahaan. Yang ke-9 yaitu anggaran neraca, di mana anggaran ini merencanakan keadaan keuangan perusahaan pada suatu periode. Dalam anggaran ini jumlah kekayaan terlihat pada bagian aktiva, sedangkan jumlah utang terlihat pada bagian pasifa. Anggaran ini dibuat berdasarkan hasil dari anggaran kas dan anggaran laba rugi. Yang ke-10, anggaran posisi keuangan. Anggaran posisi keuangan adalah anggaran yang mengenai rencana perubahan aktiva hutang dan modal perusahaan selama periode yang ditetapkan. Untuk menyusun anggaran ini, perusahaan dapat melihat lagi hasil dari anggaran neraca yang telah dibuat. Setelah itu ada tahapan penyusunan anggaran. Yang pertama yaitu menentukan tujuan finansial. Agar bisa mandiri secara finansial, kita harus menentukan tujuan finansial jangka pendek, menengah, dan jangka panjang untuk membantu atau memperjelas tujuan finansial, apa yang menjadi prioritas utama. Pertama, apa saja kebutuhan dan apa yang menjadi keinginan. Kedua, mengumpulkan berbagai informasi keuangan pribadi, yaitu mengumpulkan seluruh data penghasilan dan pengeluaran. Data yang harus dikumpulkan diantaranya gaji bagi yang sudah bekerja, atau uang saku dari orang tua, tagihan kartu kredit, pembayaran barang yang menjadi kebutuhan utama, dan lainnya. Ketiga, kurangi pengeluaran. Banyak orang yang membelanjakan uang untuk barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan atau lebih mungkin yang diinginkannya.
Perlu adanya monitor pengeluaran dengan membawa selalu catatan kecil. Catatan ini akan membantu mengenali kebiasaan belanja setiap bulannya. Tentu saja mencatat semua pengeluaran harian dan bulanan dalam buku catatan. Keempat, buatlah formula anggaran, di mana tahapan terakhir dalam menyusun anggaran adalah membuat formasi. Tentunya komposisi presentasi anggaran dari gaji bulanan, seperti berapa persen yang dianggarkan untuk tabungan, biaya sewa atau cicilan rumah, makan, transportasi, pakaian, jalan-jalan dan lainnya. Selanjutnya, pengertian anggaran kas. Anggaran kas dapat diartikan sebagai sebuah alat yang digunakan oleh perusahaan untuk perkiraan arus kas, di mana besaran arus kas yang diperkirakan tersebut akan terjadi pada waktu atau periode tertentu, sehingga ada yang disebut dengan estimasi yang berlaku untuk penentuan arus kas. Penentuan ini bertujuan untuk mengetahui apakah anggaran perusahaan cukup atau tidak. Selanjutnya, cara menyusun anggaran kas. Yang pertama, tentukan arus kas masuk ke perusahaan dalam sebulan. Jenis analisis arus kas ini disebut sebagai persiapan dan analisis penganggaran kas. Ini adalah bagian dari perkiraan keuangan jangka pendek perusahaan Anda. Tentukan jumlah kas yang akan mengalir ke perusahaan dalam 1 bulan. Jika Anda baru memulai bisnis, Anda harus memiliki saldo awal dalam bentuk tunai yang ingin Anda miliki setiap bulan. Yang kedua, tentukan arus kas keluar dari perusahaan dalam sebulan. Anda akan memiliki pengeluaran setiap bulan, misalnya bisnis perlu membeli alat tulis atau perlengkapan kantor, membayar perawatan mobil dan bahan bakarnya, dan membayar karyawan. Pengeluaran bulanan lainnya termasuk biaya iklan dan juga pajak. Namun, ada juga pengeluaran lain yang terjadi sesekali, misalnya pembelian peralatan komputer, kendaraan, atau pengeluaran lain yang lebih besar. Yang ketiga, arus kas masuk harus lebih besar dari arus keluar. Setiap pebisnis tentu menginginkan aliran uang yang masuk ke perusahaan lebih besar daripada jumlah uang yang mengalir keluar dari perusahaan. Ini berarti bahwa arus kas masuk bulanan harus direncanakan dengan hati-hati dan arus kas keluar juga harus diminimalkan. Jadi, Anda akan memiliki cukup uang untuk menjalankan perusahaan. Yang keempat, saldo akhir untuk bulan pertama menjadi saldo akhir untuk bulan kedua. Salah satu aturan penting dan mendasar dalam membuat anggaran kas adalah memasukkan saldo akhir untuk bulan pertama menjadi saldo awal untuk bulan kedua. Setiap bulan, Anda mungkin harus menambahkan lebih banyak item ke analisis saat bisnis Anda tumbuh. Anda harus memutuskan saldo akhir minimum yang harus dimiliki perusahaan Anda setiap bulan agar bisnis dapat berjalan dengan baik. Yang kelima, jika arus kas berubah negatif, Anda harus meminjam uang. Dalam bisnis, piutang atau uang pinjaman bukanlah konsep baru. Jika arus kas berubah negatif atau bisnis menghadapi defisit, tidak ada salahnya jika harus meminjam uang untuk menutupi kekurangan kas untuk bulan itu. Meminjam uang dapat dilakukan dari keluarga, teman, investor, atau dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Jika arus kas bisnis positif pada bulan berikutnya, Anda dapat membayar kembali pinjaman. Yang keenam, konsisten dengan anggaran kas selama periode yang direncanakan. Terus lakukan anggaran kas setiap bulan. Usahakan agar pinjaman Anda seminimal mungkin dari arus kas masuk Anda lebih besar dari arus keluar. Ingat bahwa penganggaran kas hanyalah dokumen perencanaan keuangan, tetapi cobalah untuk konsisten dengan ini sebisa mungkin. Selanjutnya, metode anggaran kas. Metode anggaran kas ada 3. Yang pertama, metode penerimaan dan pembayaran. Dengan metode ini, anggaran kas disusun berdasarkan kolom. Ada 2 bagian. Bagian pertama adalah tanda terima
dan bagian kedua adalah pembayaran. Total penerimaan ditambahkan dengan saldo awal kas dan dikurangi pembayaran untuk mendapatkan saldo akhir kas. Jika penerimaan lebih dari pembayaran, ada surplus uang tunai pada akhir bulan dan sebaliknya. Yang kedua, metode untung dan rugi yang disesuaikan. Metode ini juga disebut laporan arus kas. Jenis anggaran ini disiapkan untuk jangka panjang. Ini memberikan lebih banyak rincian pendapatan dan pengeluaran sehubungan dengan perencanaan jangka panjang. Keuntungannya dianggap setara dengan kas, meskipun penerimaan dan pembayaran tunai tidak menjadi pertimbangan, tetapi hanya mempertimbangkan transaksi non-tunai untuk menyiapkan anggaran tunai dengan metode ini. Yang ketiga, metode neraca. Metode ini sangat mirip dengan metode untung dan rugi yang disesuaikan. Dengan metode ini, semua item neraca dicatat pada sisi masing-masing kecuali kas. Kemudian, neraca seimbang. Jika sisi kewajiban lebih berat dari sisi aset, angka perimbangannya adalah kas di bank. Demikian juga, jika sisi aset lebih berat dari sisi kewajiban, angka perimbangannya adalah overdraft yang merupakan perpanjangan kredit dari bank yang diberikan ketika saldo dalam rekening mencapai 0. Contoh laporan arus kas. Jika diketahui data dari perusahaan dagang PT Sun Profit untuk periode April 2021, kas awalnya itu 30 juta, pembelian persediaan barang dagang sebesar 20 juta, pembelian peralatan sebesar 1 juta, beban operasi perusahaan sebesar 3 juta, penjualan barang dagang sebesar 50 juta, piutang penjualan barang dagang kepada pelanggan sebesar 4.500.000, pendapatan bunga sebesar 500.000, penjualan mesin yang sudah tidak dipakai sebesar 10 juta, penjualan saham ke pihak investor sebesar 5 juta, pajak penghasilan sebesar 1.500.000, pembayaran dividen sebesar 500.000, pembayaran hutang bank sebesar 200.000, pembayaran beban bunga sebesar 1.000, laba bersih sebesar 15 juta. Yang diminta itu buatlah laporan arus kas perusahaan dagang dengan menggunakan metode langsung. Jadi penyelesaiannya, arus kas yang berasal dari kegiatan operasi. Penerimaan kas itu ada penerimaan kas dari pelanggan sebesar 50 juta, piutang dagang sebesar 4.500.000, pendapatan bunga diterima sebesar 500.000. Jadi total keseluruhan dari penerimaan kas itu dia 55 juta. Untuk pengeluaran kas, dia ada pembelian persediaan barang dagang sebesar 20 juta, ada pembayaran beban operasi sebesar 5 juta, pembayaran beban bunga sebesar 1 juta, pembayaran beban pajak sebesar 1.500.000. Jadi total pengeluaran kas itu sebesar 27.500.000. Kemudian di sini karena dia pengeluaran kas itu dia dapat mengurangi kas dari perusahaan, jadi total penerimaan kas dengan total pengeluaran kas itu dikurang. Jadi didapat aliran kas bersih dari kegiatan operasional sama sebesar 27.500.000. Berikutnya untuk aliran kas yang berasal dari kegiatan investasi. Untuk penerimaan kas dia ada penjualan mesin sebesar 1 juta, total penerimaan kas sebesar 1 juta. Untuk pengeluaran kas ada pembelian peralatan sebesar 3 juta, jadi total pengeluaran kas sebesar 3 juta. Jadi untuk aliran kas bersih untuk kegiatan investasi dia sebesar 2 juta. Aliran kas dari kegiatan keuangan untuk penerimaan kas dia ada penjualan saham sebesar 5 juta. Jadi total penerimaan kas itu sebesar 5 juta.
untuk pengeluaran kas ada pembayaran dividen sebesar 2 juta, pembayaran hutang bank sebesar 10 juta. Jadi total pengeluaran kas sebesar 12 juta. Jadi aliran kas dari kegiatan keuangan dia sebesar 17 juta. Kemudian di sini untuk kenaikan kas itu 8.500.000. Dia didapat dari aliran kas bersih dari kegiatan operasi itu dikurang dengan aliran kas bersih untuk kegiatan investasi, lalu dikurang lagi dengan aliran kas bersih dari kegiatan keuangan. Kemudian untuk saldo kas awal dia sudah dijelaskan pada soal di atas bahwa kas awal dari PT Sun Profit itu dia sebesar 30 juta. Kemudian untuk saldo kas akhir itu dia kenaikan, ini jumlah kenaikan kas ini 8.500.000 ditambah dengan 30 juta, dia didapat 38.500.000.